Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang masyarakat industri. Disusun oleh Ahmad Deni Ramadan dengan NPM 2017 4350 1851. Dan ada Angga Asmara Setiawan dengan NPM 2017 4350 1828 dan ada Dwi Cahyo Marianto dengan NPM 2017 4350 1856 dan dengan saya sendiri Rio Kurnia dengan NPM 2017 4350 1874. 1. Pengertian masyarakat industri. Masyarakat industri adalah masyarakat yang didorong oleh pengguna teknologi untuk memungkinkan produk massal, mendukung populasi besar dengan kapasitas tinggi untuk pembagian kerja. Struktur seperti itu perkembangan di dunia barat dalam periode waktu setelah revolusi industri dan menggantikan masyarakat agraris pada zaman pra-modern dan pra-industri. Masyarakat industri umumnya adalah masyarakat massa dan dapat digantikan oleh masyarakat informasi. Mereka sering dikontraskan dengan masyarakat tradisional. 2. Pengembangan industri. Sebelum revolusi industri di Eropa dan Amerika Utara diikuti oleh industrialisasi lebih lanjut di seluruh dunia pada abad ke-20, sebagian besar ekonomi, sebagian besar agraris. Di Eropa akhir abad pertengahan, pengrajin di banyak kota membentuk serikat untuk mengatur sendiri perdagangan mereka dan secara kolektif mengajar kepentingan bisnis mereka. Dengan revolusi industri, sektor manufaktur menjadi bagian utama dari ekonomi Eropa dan Amerika Utara, baik dalam hal tenaga kerja produksi, memberikan kontribusi mungkin sepertiga dari semua kegiatan ekonomi. Seiring dengan kemajuan pesat dalam teknologi seperti tenaga uap dan produksi baja massal atau manufaktur baru secara drastis mengkonfigurasi ulang ekonomi, perdagangan dan feodal sebelumnya. Bahkan saat ini manufaktur industri penting bagi banyak negara maju dan semi maju. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rio Kurnia. Saya Dwi Cahyo Marianto, NPM 2017 4350 1856. Dan yang ketiga, munculnya masyarakat industri. Manusia cenderung bersifat dinamis. Selalu ada perubahan yang terjadi pada diri manusia. Semakin meningkatnya kebutuhan hidup, sedangkan sumber daya alam yang tersedia semakin menipis dan lahan kerja yang tidak memadai. Keterbatasan lahan perkotaan untuk migrasi, pemerataan pembangunan dan penghematan biaya produksi menyebabkan munculnya keinginan untuk menciptakan satu hal yang baru yang dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dengan mengubah pola hidupnya. Masyarakat dan kebudayaan memang saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena budaya merupakan produk dari masyarakat. Pengaruh yang nantinya akan membuat perubahan umumnya terjadi karena adanya tuntutan situasi sekitar yang berkembang. Yang keempat, ciri-ciri masyarakat industri terbagi menjadi 1. Secara umum, meluasnya produksi massa barang-barang industri dengan menggunakan mesin yang terpusat di kota-kota besar. Migrasi massal dari pedesaan ke kota-kota atau urbanisasi. Peralihan dari pekerjaan sektor pertanian kepada pekerjaan di sektor pabrik. Jumlah penduduk kota yang melek huruf seiring kebutuhan bidang pekerjaan yang lebih kompleks. Munculnya surat kabar untuk kaum urban sebagai sarana untuk mengiklankan produk-produk baru industri. Media massa mempunyai peranan penting dalam masyarakat industri. Penemuan teknologi baru seperti film, radio, dan televisi sebagai hiburan kaum urban. Dua, ada 4 macam perilaku masyarakat industri.
Yang pertama, masyarakat industri pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Yang penting di sini adalah manusia, perorangan atau individu. Yang kedua, kesempatan kerja lebih banyak diperoleh warga kota karena sistem pembagian kerja yang tegas dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya atau profesionalisme. Yang ketiga, pola pemikiran yang rasional, sistematif, dan objektif yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan pada faktor pribadi. Dan yang keempat, faktor waktu lebih penting dan berharga. Sehingga pembagian waktu yang sangat teliti sangat penting untuk mengejar kepentingan individu. Dan yang kelima, kebudayaan masyarakat industri. Industri memberikan input kepada masyarakat sehingga membentuk dan tingkah laku yang mencerminkan cara bersikap dalam bekerja. Dengan berkembangnya aspek ekonomi yaitu industrialisasi jelas akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat walaupun secara perlahan. Masyarakat secara bertahap menerima adanya zaman baru yaitu modernisasi. Mereka mulai belajar menerima budaya yang ditularkan negara luar karena adanya kerjasama satu sama lain dan hal itu tidak bisa dihindarkan. Secara ekonomis, kini masyarakat industrialis semakin bertambah kaya baik secara kuantitas maupun kualitas. Ya, saya Ungas Mara Setiawan, NPM 2017 4350 1828, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Dwi Cahya Marianto. 6. Mata pencarian. Menurut Dr. Anlis Taib M. Gobel, pendiri Gobel Group almarhum, dan Mr. Konosuke Matsushita, pendiri dari Matsushita Electric Industrial di Jepang almarhum, kemajuan masyarakat industri di Indonesia tidak mungkin lepas dari daya kreativitas dan inovasi pelaku industri masyarakat pengguna produksi industri. Karena itu, daya kreativitas dan inovasi yang menjadi sumber mata air kemajuan perkembangan masyarakat industri di Indonesia. Dalam masyarakat industri, biasanya terdapat spesialis pekerjaan atau yang bisa kita sebut sebagai profesi. Terbentuknya spesialis pekerjaan tersebut disebabkan oleh semakin kompleks dan rumitnya bidang-bidang pekerjaan dalam masyarakat industri. 7. Deindustrialisasi. Deindustrialisasi adalah perekonomian bergerak dari sektor sekunder ke sektor tersier atau yang lebih buruk, beralih kembali ke sektor primer. Sektor sekunder salah satunya adalah industri pemurnian minyak bumi. Sektor tersier yang bergerak di dalam bidang jasa yaitu seperti bank, kurir, salon, dan lain-lain. Sektor premier bergerak dalam bidang sumber daya alam, minyak bumi, kehutanan, atau perikanan. Secara historis, industri manufaktur tertentu telah mengalami penurunan karena berbagai faktor ekonomi, termasuk perkembangan teknologi pengganti atau hilangnya keunggulan kompetitif. Baru-baru ini adalah migrasi negara-negara industri yang makmur menuju masyarakat pasca industri. Selain itu, sejak akhir abad ke-20, perubahan pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi kadang-kadang disebut revolusi informasi telah memungkinkan bagian dari beberapa ekonomi untuk berspesialisasi dalam sektor quaterner. Sektor quaterner itu yaitu sektor yang bergerak dalam penyedia jasa dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan seperti konsultasi, pendidikan, penelitian, atau teknologi informasi. Pengukuran output manufaktur dan efek ekonomi tidak stabil secara historis.
Secara tradisional, keberhasilan diukur dalam jumlah pekerjaan yang diciptakan. Jadi akibatnya berkurangnya jumlah karyawan di sektor manufaktur bisa diasumsikan sebagai akibat dari penurunan daya saing sektor tersebut. Terkait dengan perubahan ini adalah peningkatan kualitas produk yang diproduksi. Meskipun dimungkinkan untuk menghasilkan produksi berteknologi rendah dengan tenaga kerja berketerampilan rendah, kemampuan untuk memproduksi produk berteknologi tinggi dengan baik bergantung pada staf yang sangat terampil. Kebijakan industri. Saat ini, karena industri merupakan bagian penting dari sebagian besar masyarakat dan negara, banyak pemerintah setidaknya memiliki peran dalam merencanakan dan mengatur industri. Ini dapat mencakup isu-isu seperti polusi industri, pembiayaan, pendidikan, kejuruan, dan undang-undang perburuhan. Tenaga kerja industri. Dalam masyarakat industri mempekerjakan sebagian besar penduduk. Ini biasanya terjadi di sekitar manufaktur. Serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama di bidang utama seperti upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Serikat pekerja melalui kepemimpinannya melakukan tawar-menawar dengan majikan atas nama anggota serikat, anggota pangkat dan anggota, dan menegosiasikan kontrak kerja dengan majikan. Ya, seperti itu. Sekian dari presentasi dari saya dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.